aku ngelamar wani, gak ada duit wani, utang dhisik, gak apa-apa. Ya, wis. Adab pernikahan. Monggo, tausiah di sini. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kumpul lagi kita di dalam majelis ini, majelis ngaji dan ngopi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah Ta'ala sehatkan kita semua, zahir batin kita, sehingga kita senantiasa semangat untuk berdakwah dan membanggakan Nabi Muhammad SAW. Terutama yang akan kita bahas temanya pada malam hari ini yaitu adab pernikahan. Adab pernikahan. Ya Pak Raden, karena memang di dalam Islam itu Pak Raden, yang sangat membedakan pernikahan kita dengan pernikahan orang selain Islam yaitu tata krama, tata cara pranikah, kemudian saat nikah, sedang menjalankan pernikahan hingga mati, semua telah diaturkan oleh lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Gak ada satu agama pun yang sistem pernikahannya, aturan pernikahannya seperti sistem dan aturan yang diaturkan di dalam Islam. Sehingga untung kita semua ini, baik laki-lakinya ataupun perempuannya, apabila memang di dalam berumah tangganya nanti ternyata sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di dalam menikah itu kita selamanya tidak akan pernah sama dan sesuai dengan aturan yang diajarkan, adab-adabnya, apabila kita tidak mempelajarinya. Gimana kita mau menjalankan satu aturan sedangkan aturan itu belum kita pelajari. Padahal siapa orang yang mengikuti apa yang dituntunkan dan dianjurkan di dalam menikah atau dalam segala macam hal yang terikat, yang terkait dengan kehidupan kita, tentu dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, tentram, nikmat, senang, sejahtera, bahagia, sentosa, semuanya akan dia dapatkan. Tapi dengan satu syarat, harus dilewati semua proses kehidupannya itu sesuai dengan aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pertama yaitu nikah, ya. Bagaimana nikah itu sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dikatakan ma min nabiyyin mursal illa wa ya'muruhu bin nikah. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Ta'ala kecuali semuanya dianjurkan untuk nikah. Semuanya dianjurkan untuk menikah, kecuali Nabi Isa, ya, di masa wafatnya itu belum menikah. Tapi dikatakan bahwasanya nanti Nabi Isa ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa awwalu ma ya'muruhu Allah taala bihi an-nikah. Pertama kali yang akan diperintahkan kepada Nabi Isa yaitu nikah. Jadi gak ada pada nabi manapun kecuali semuanya itu diperintahkan untuk menikah. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali, saking pentingnya nikah. Sampai Nabi mengatakan, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu termasuk sunnahku, kata Nabi. Siapa orang yang tidak suka kepada sunnahku, berarti dia bukan termasuk golonganku. Iya, bukan termasuk golongannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking pentingnya nikah. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita semua menikah. Kenapa begitu Pak Raden?
Karena kehidupan yang paling membahayakan manusia itu ada di dua titik. Yang pertama pada bagian perutnya, yang kedua pada bagian farjinya atau kemaluannya. Ya, ini yang paling penentu kita menjadi orang baik atau menjadi orang yang nggak baik ada pada dua hal ini, Pak. Kadang orang itu sudah dipenuhi perihal perutnya, tapi pada perihal farjinya dia belum terpenuhi. Kadang seseorang itu sudah dipenuhi perihal farjinya, tapi pada perihal perutnya dia belum terpenuhi, sehingga rentan dan bahaya bagi dia untuk menjalankan kemaksiatan dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, siapa orang yang menikah berarti telah sempurna sebagian daripada agamanya, maka hendaknya dia menjaga sebagiannya lagi. Sebagiannya sudah kejaga, sebagiannya sudah kejaga, tinggal sebagiannya. Anak itu sumbangan. Kon muni bakal rabi. Kok pengen ngurungono. Sing wis rabi kon bakal ambek urip ambek bojomu. Aduh, sedih. Kayak ilmu gratis ngene. Terus sehingga orang itu ada di dua hal itu. Siapa orang yang sudah menikah, maka telah keluar separuh daripada agamanya yang membahayakan dia, maka hendaknya falyattaqi fisatril baqi, maka hendaknya dia menjaga pada bagian yang kedua, yaitu pada bagian perutnya, ibadahnya. Tinggal dia menjaga hal-hal yang berkaitan yang dilarang daripada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu bagi kita semua untuk memperhatikan itu semua, terutama terkait dengan hal pernikahan. Di dalam Islam itu diatur semua, Pak Raden, mulai daripada memilih pasangan, kemudian cara nanti meletakkan bijinya, kemudian mulai dia itu menanamnya, memupuknya, menjaganya sampai akhirnya memanen. Mani kalau daripada laki-laki. Ya, makanya pertama bagi seorang laki-laki itu sangat dianjurkan bagi dia untuk memperhatikan agamanya sendiri. Kita fokus dulu kepada diri kita. Makanya sering Anda sampaikan kepada antum semuanya, kalau pengen dapat jodoh yang baik, maka berusaha untuk jadi orang yang baik dulu. Kalau kamu pengen punya istri yang gemar sholat, maka usaha untuk menjadi orang yang gemar sholat, maka istrimu akan jadi orang yang gemar sholat. Seperti itu juga. Makanya ada istilah kalau di dalam bahasa Jawa itu tumbuh oleh tutup. Botol dapat tutupnya. Seperti itulah apa yang dikiaskan oleh peribahasa Jawa yang mereka ambil daripada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, bahwasanya saat kamu itu jadi orang baik, maka kamu pasti akan mendapatkan yang baik. Nah, adapun adab-adabnya, tata keramanya, tata caranya yang dianjurkan oleh syariat, jadi kalau diajarkan sama syariat, maka hendaknya yang pertama kali ketika dia mempunyai tujuan untuk menikah, yang pertama yaitu dengan istikharah terlebih dahulu. Istikharah, kemudian siapakah yang harus aku nikahi? Jadi orang menikah itu, Pak Raden, di dalam Islam itu sangat berbeda-beda dengan agama yang lainnya. Kalau agama yang lainnya itu tidak memperhatikan adab-adab dan tata keramanya, ya. Nah, sedangkan di dalam Islam itu sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk perihal tata krama, adab dan tata cara di dalam melangsungkan pernikahan. Karena menikah itu gak seperti binatang, Pak Raden. Agar untuk melampiaskan syahwat, kemudian beranak pinak. Kalau hal yang seperti itu saja, maka binatang itu sangat banyak yang sudah mempraktekkannya kan. Cuman sekedar melampiaskan syahwat saja. Gak ada tujuan yang lainnya. Padahal di dalam pernikahan itu niatnya itu sebenarnya sangat banyak sekali. Selain dia memperbanyak keturunan, berharap untuk mempunyai keturunan yang soleh, yang soleha, sehingga menjadikan untungnya dia di dunia dan akhirat.
kemudian memupuk pahala, menuai pahala yang sangat besar daripada pernikahannya itu sangat dituntunkan di dalam syariat. Makanya sangat perlu bagi kita seorang mukmin dan seorang mukminah saat akan menikah itu memperhatikan hal yang sedemikian itu. Al-Habib Abdullah bin Usaid bin Tahir itu sampai ada satu bukunya beliau itu yang mengajarkan tentang tata cara akan menikah. Niatnya itu sangat banyak sekali. Itu dianjurkan untuk dibaca bagi orang-orang yang akan menikah. Sehingga apa, ketika dia menikah, apa-apa yang dibaca tadi dan diniatkan itu tadi bisa lari kepada dia saat dia melangsungkan pernikahan. Makanya kok bawa iki kudune kanthi rapi. Kau lihat tuh aku. Kau le bawa. Kau lihat tuh. Kan diundang makan. Gak butuh aku. Gak butuh. Dia harusnya tanya sama anak itu. Niatnya apa? Niatnya kok apa ae, Beb? Kok ganjarane akeh? Kak kok ngalor ngidul gak jelas. Iya, nang Solo. Iya kan nang Solo. Gak jelas. Mending dia belajar tentang tata cara nikah. Niatnya bawa menikah itu, Beb. Ya, ben ganti lo nang kanca-kancane. Mek ngono tok. Cuma itu tok. Iku tok. Ben gak dibully. Iya, jadi aku payu ngono tok. Melas. Nah, padahal di nikah itu sangat banyak sekali pahala yang bisa digapai oleh seseorang itu para demi.